Perkenalkan nama saya Mandadi Putri. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu kasus dari manajemen keuangan bisnis. Dan di sini saya bertujuan untuk saling memahami bagaimana sih cara pengerjaan ataupun cara pembuatan portofolio dari salah satu usaha. Nah, di sini terdapat dua usaha, usaha L dan juga usaha S, yang dimana kita akan membandingkan dari dua usaha ini bagaimana sih keuntungannya dan juga resikonya, dan usaha mana yang lebih baik yang harus kita investasikan. Nah, di sini tertera yaitu dari PT Pelita akan merencanakan untuk membuka usaha L dan juga usaha S. Nah, investasi yang mereka butuhkan ini sebesar 1.000 juta. Dan angka ini diperkecil yang dimana 200 juta itu dibutuhkan untuk modal kerja. Dan 800 jutanya lagi dibutuhkan untuk investasinya. Nah, berikut ini ada struktur modalnya ada tiga. Yang pertama itu ada hutang sebesar 25%, lalu mereka dapatkan dari saham preferen sebesar 15%, dan mereka akan mendapatkan dari saham biasa sebesar 60%. Lalu ada data-data lainnya, yaitu suku bunga bebas risiko yang akan kita pergunakan untuk risk-free rate-nya sebesar 6%. Lalu ada market return-nya 10%, pajak perusahaan sebesar 30%, risiko pasar 1,2, harga saham 1.000, lalu dividen yang akan diberikan, dividen yang diberikan tahun lalu itu sebesar 200, lalu ada reinvest-nya sebesar 10%. Lalu, dana 1.000 juta tadi didapatkan oleh perusahaan yang pertama dari obligasi yang diterbitkan sebesar 250 juta dengan nilai parinya sebesar 1.000. Lalu ada biaya emisi untuk obligasinya itu sebesar 75 per lembarnya. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun, dan obligasi ini akan diterbitkan selama 5 tahun. Lalu untuk memenuhi kebutuhan lainnya, perusahaan juga menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembarnya. Dan dividen ini akan diberikan sebesar 125 dengan biaya emisi saham 2%. Lalu juga perusahaan mempunyai laba ditahan yang nantinya bisa dimanfaatkan itu sebesar 300 juta. Lalu ada biaya emisinya juga sebesar 2%. Dan dengan investasi sebesar 1.000 juta ini, diharapkan memperoleh cash flow sebagai berikut. Ada usaha L dan juga usaha S. Dan kita diminta untuk melakukan analisa payback diskon faktor, NPV, IRR, MIRR, crossover, dan juga analisa risikonya. Dan setelah kita cek, lalu kita akan membandingkan antara usaha L dan usaha S, yang mana sih usaha yang lebih bagus untuk kita investasikan. Nah, tentunya yang pertama kita harus menghitung WACC ataupun Weighted Average Cost of Capital-nya. Yang pertama, kita akan mencatat dari struktur modalnya. Struktur modal. Nah, di sini tertera ada 3 struktur modal. Yang pertama itu ada hutang, lalu ada saham preferen, dan yang ketiga itu ada saham biasa. Nah, untuk hutang, di sini kita catat dulu modal ataupun jumlah modal untuk masing-masing strukturnya. Lalu di sini kita catat juga komposisinya ataupun persenannya. Nah, di sini kita hitung dulu ya modal dari hutangnya ataupun obligasi. Nah, di sini di kasusnya tertera perusahaan ini menerbitkan obligasinya itu sebesar 250 juta. Jadi, kita itu berhutang 250 juta dari obligasi. Oke. Dari saham preferen bisa kita lihat perusahaan itu menerbitkan saham preferennya sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembarnya. Berarti kita kalikan banyaknya saham dengan harganya. 100.000 dikali 1.500 berarti 150 juta. Di sini kita catat 150. Dan kita lihat saham biasa ataupun laba itu sebesar 300 juta. Nah, di sini
Kalau kita totalin, yang kita dapatkan itu baru 700 juta. Sedangkan PT Pelita ini harus mendapatkan 1000 juta untuk modal mereka untuk membuat usaha. Maka dari itu di sini kurang 300 juta lagi. Maka dari itu kita terbitkan saham baru. Dan ini ambil dari modal sendiri. Saham barunya sebesar 300 juta. Nah, komposisinya dari hutang bisa kita cari dengan cara modal dibagi dengan total modal. Ini kita kunci dulu. Oke, bisa kita lihat komposisi dari hutang yaitu 25% dari total keseluruhan. Untuk saham preferen itu 15%, modal sendiri 30%, dan dari saham baru komposisinya adalah 30%. Lalu kita cari cost-nya. Yang pertama kita cari cost dari hutang. Oke, ataupun dari obligasi. Nah, di sini kita catat dulu tahunnya sampai tahun kelima karena di sini dinyatakan obligasi itu diterbitkan selama 5 tahun. Untuk tahun pertama, hutangnya itu sebesar 1000 atau nilai parinya sebesar 1000. Lalu dikurangin dengan biaya emisinya sebesar 75. 75. Oke, kita dapatkan 925. Dan untuk tahun pertama, kita kalikan nilainya dengan 12% ataupun kupon yang akan ditawarkannya sebesar 12% per tahun. Maka dari situ kita catat di sini sebesar 120, dan di tahun terakhir itu kita tambahkan lagi sebesar 1000 karena kita harus melunasi hutangnya. Nah, dari sini kita akan mencari interestnya yang akan kita gunakan dengan rumus IRR. Oke, kita dapatkan di sini nilai interest sebesar 14,19%. Dan jangan lupa ada terdapat pajak perusahaan yang harus dibayarkan ketika kita menerbitkan obligasi sebesar 30%. Tadi di situ kita catat di sini pajak sebesar 30%. Nah, berapa sih pajak 30% dari interestnya? Nah, kita dapatkan pajaknya itu sebesar 4,26%. Berarti total biaya hutangnya ataupun biaya obligasi ini tinggal kita kurangin interest dikurangi dengan pajaknya. Berarti biaya hutangnya sebesar 9,94%. Nah, setelah kita dapatkan kos untuk utang, lalu kita cari kos untuk saham preferen. Nah, di sini kita masukin dulu rumusnya. Biaya saham preferen atau cost of preference stock. Nah, rumusnya adalah dividen dibagi dengan harga saham dikalikan 1 dikurang emisi
Nah, kita lihat lagi soalnya dari saham preferen. Kita lihat dividennya. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar 125 dengan biaya emisinya itu 2%. Dan harga sahamnya tadi adalah sebesar 1.500. Maka dari situ kita catat di sini. Dividennya tadi 125, harga saham 1.500, dikalikan 1 dikurang biaya emisi adalah 2%, itu 0,02. Nah, di sini kita langsung hitung saja menggunakan Excel, sama dengan 125 dibagi buka kurung 1.500 buka kurung 1 dikurang 0,02 kurang. Di sini lebih. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 8,50%. Berarti untuk biaya saham preferen itu sebesar 8,5. Lalu kita hitung lagi biaya untuk modal sendiri. Sini kita insert lagi. Cost of common stock atau disingkat dengan KS. Nah, di sini untuk KS kita akan menggunakan rumus dari CAPM. Karena rumus dari CAPM ini kita mendapatkan keseluruhan komposisinya dari contoh kasus. KS dengan, nah di sini rumusnya adalah RF ditambah RM dikurang RF lagi, lalu dikalikan dengan beta. Nah, kita lihat lagi soalnya. Oke. Cost of common stock. Kita lihat dari RF atau risk free. Nah, di sini kita lihat dari komposisinya yang pertama ada risk free rate ataupun suku bunga bebas risiko yaitu sebesar 6%. Lalu ada return of market-nya itu 10%. Lalu kita lihat nilai beta. Nah, beta ini adalah risiko pasar perusahaannya yaitu sebesar 1,2. Di sini kita masukin angkanya 6% ditambah 10% dikurang 6% dikalikan dengan risk. Oke. Dan di sini kita hitung lagi menggunakan Excel. 0,06 ditambah ke kurung 0,1 dikurang 0,06 tutup kurung lalu dikali 1,2.
Oke, kita dapatkan hasilnya 10,8%. 10,8%. Nah, ini adalah biaya yang harus kita bayarkan untuk modal sendiri. Lalu terakhir adalah biaya untuk saham baru yang harus kita cari. Biaya saham baru. Rumusnya adalah KS, cost of common stock, dibagi 1 dikurang emisi. Nah, untuk KS-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 10,8%. 1 dikurang, nah di sini kita lihat biaya emisinya berapa. Nah, di sini untuk sahamnya, biaya emisi saham adalah 2%. Maka dari itu, di sini kita tulis biaya emisinya 2%. Oke, kita cari lagi. 0,108 dibagi dikurang 1 dikurang 0,02. Nah, di sini kita dapatkan nilainya 11,02%. Oke, setelah kita cari semua biaya untuk masing-masing struktur modal, kita setelah itu akan mencari cost of capitalnya dengan cara cost itu dikalikan dengan komposisi. Kini terlalu banyak ya angkanya. Kita cukup gunakan 2 angka belakang koma. Nah, setelah itu barulah kita dapatkan nilai dari WACC. Dapatnya dari jumlah keseluruhan cost of capital, yaitu 10,31%. Nah, di sini akan saya coba untuk rapikan dulu. Oke, kita lanjut untuk mencari dari usaha L dan juga usaha S-nya. Nah, di sini terdapat cash flow-nya ya. Dan di sini kita akan mencari untuk usaha S-nya terlebih dahulu. Kita akan catat tabelnya, kita pindahkan ke Excel. Minus 1. Ya, akan saya cepatin saja ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari rata-ratanya. Nah, kenapa di sini ada 3 macam? Karena untuk mencari atau meramal suatu usaha itu kita tidak bisa menggunakan hanya dari satu patokan. Maka dari situ ini ada 3 patokan kita untuk meramal dari satu usaha. Nah,
Maka dari itu, di sini kita akan mencari rata-ratanya atau average. Di sini kita catat modal investasinya itu sebesar 1.000 juta. Dan cara mencari rata-ratanya yaitu dengan cara cash flow yang pertama tahun awal dikalikan dengan persennya tambah cash flow kedua kali persennya, lalu begitu selanjutnya. Nah, ini jangan lupa dikunci dulu agar kalau kita tarik itu tidak berantakan. Oke, setelah mendapatkan rata-rata, nah ini rata-rata ini cash flow-nya ketika modal itu hasil dari kita sendiri ataupun modal yang kita keluarkan itu dari modal pribadi. Tetapi ketika kita menggunakan modal dari utang bank ataupun dari manapun, itu kita akan menggunakan present value yang kita kenakan dari WACC tadi, yaitu sebesar 10,31%. Tentunya kalau kita menggunakan modal dari utang bank, pasti ada biayanya, dan di sini nilai WACC-nya 10,31%. Oke, kita akan mencari present value-nya. Sama dengan total modal dibagi buka kurung 1 ditambah WACC lalu pangkat tahunnya. Dan seperti biasa, untuk nilai WACC akan kita kunci, lalu tinggal kita tarik nilainya ke bawah. Hmm. Nah, setelah mendapatkan cash flow dari WACC tadi, lalu setelah itu kita akan mencari nilai payback. Payback tanpa diskon faktor ataupun tanpa bunga. Cara mencari payback itu dengan cara tahun yang sekarang itu dikurangin dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun ini dikurangi tahun ini. Lalu kita akan mencari minusnya pada tahun keberapa. Nah, di sini tertera pada tahun ketiga itu sudah minus. Maka dari situ kita akan melihat berapa bulan sih akan balik modalnya. Kalikan 12. Dan di sini karena dia ada 7,92 bulan, dari situ kita akan mencari harinya. Kita akan kurangin 7 bulan, lalu dikalikan dengan 30. Nah, di sini sudah kita dapatkan balik modalnya itu pada tahun kedua, bulan ke-7, di hari ke-27. Berarti balik modalnya dalam waktu 2 tahun, 7 bulan, 27 hari. Nah, ini ketika kita menggunakan modal sendiri. Tetapi ketika kita menggunakan modal pinjaman, berarti ada bunga yang harus dibayarkan. Nah, dari situ kita cari payback dari discount factor. Caranya sama, hanya saja kita mengambil dari present value yang dari sini.
Nah, kita lihat minusnya itu ada di tahun keempat. Maka dari itu kita cari bulan keberapa dia akan kembali modalnya. Nah, ternyata di bulan ketujuh modal akan kembali. Nah, di sini kita tidak akan mencari harinya karena selisihnya akan cukup sedikit. Maka dari itu kita akan mengambil bulannya saja. Di sini bisa kita lihat kembali modal dalam 3 tahun 7 bulan. Nah, kalau misalnya tetap kita cari yang tadi, ini dikurangin 7 pangkat 30. Nah, hasilnya bakalan 0,99 ataupun 1 hari. Nah, kalau misalnya di situ teman-teman mau catat juga boleh. 3 tahun 7 bulan 1 hari. Sini kita akan lebihkan jadi 28 hari. Nah, ternyata kalau kita menggunakan hutang bank, nah, balik modalnya itu dalam waktu 3 tahun 7 bulan 1 hari. Jadi sekitar 1 tahun kurang perbedaan antara modal pribadi dan juga hutang bank. Nah, setelah itu kita akan mencari NPV. NPV adalah keuntungan yang kita dapatkan. Rumus dari NPV, di sini kalau menggunakan Excel, kita bisa menggunakan langsung NPV, lalu kita ambil nilai WACC, koma, kita ambil rata-rata, kurung, lalu ditambahin dengan total investasi. Oke. Jadi di sini kita dapatkan keuntungan kita sebesar 136,66 juta dari total investasi 1000 juta tadi. Lalu kita akan mencari berapa sih persentase keuntungan dari modal yang kita berikan. Nah, kalau di Excel, kita bisa langsung menggunakan rumus IRR, tinggal kita blok. Dan kita mendapatkan keuntungannya itu ternyata 17% dari total modal kita. Lalu terakhir kita akan mencari MIRR. Nah, untuk MIRR bisa kita gunakan juga rumus dari Excel-nya. Nah, setelah itu kita blok rata-rata. Kita ambil nilai WACC, lalu kita kalikan. Di sini bisa kita lihat reinvest-nya sebesar 10%. Berarti di sini kita kalikan dengan 0,1. Nah, ini MIRR ketika kita ketika kita mereinvest dari cash flow kita, kita investasikan kembali, lalu MIRR ataupun keuntungan kita itu menjadi 13%. Beda ketika misalnya kita tidak reinvest. Nah, setelah itu kita akan mencari variance-nya. Variance. Nah, rumusnya adalah
cash flow pertama dikurangin dengan rata-rata, lalu kita pangkatkan, kita kuadratkan, lalu dikali dengan persennya. Lalu begitu seterusnya, kurang rata-rata, kurung kuadratkan, kali persen, nah, dapatlah variansi ini 6.000 untuk yang tahun pertama. Nah, sebelum kita ke bawahin, kita akan kunci terlebih dahulu untuk nilai persennya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi NTV. Caranya, variance dibagi dalam kurung 1 ditambah BACC kurung dipangkatkan tahunnya dikalikan 2. BACC-nya kita kunci, setelah itu tinggal kita tarik. Nah, dari sini kita akan bisa mendapatkan total dari variance-nya. Lalu setelah itu kita cari standar deviasi dari variance. Variance NPV. Nah, ini kita hanya menggunakan rumus square root saja. Jadi kita akarkan dari variance-nya. Oke, setelah itu kita cari nilai Z. Nah, cara carinya itu dengan rumus X, X dikurang dengan mu, lalu dibagi dengan standar deviasi. Dan nilai X ini adalah nilai maksimal kerugian dari perusahaan, yaitu berapa? Maksimal kerugian dari perusahaan untuk meramal adalah 0. Dikurang nilai NPV tadi adalah 136,66, lalu standar deviasi kita lihat adalah 99,47. Di sini kita akan cari 0 dikurang 136 dibagi standar deviasi. Jadi kita dapatkan angkanya minus 1,374.
Lalu terakhir kita mencari probabilitas untuk kerugian perusahaan. Untuk probabilitas rugi, kita hanya mencari dengan rumus norm dis. Tidak bisa ya. Oke, sebentar saya akan mencari dengan cara lain. Oke, setelah saya cari untuk probabilitas kerugiannya itu 10,86%. Tapi ketika teman-teman mencari, kita bisa menggunakan rumus norm dis yang ada di Excel. Dan bisa disimpulkan untuk usaha S, ketika kita menginvestasikan sebesar 1000 juta di usaha S ini, kita akan mendapatkan payback ataupun modal kita akan kembali itu selama 2 tahun, 7 bulan, 28 hari ketika menggunakan modal sendiri. Tetapi ketika kita menggunakan hutang bank yang dimana WACC-nya itu sebanyak 10,31%, maka dari itu balik modal yang kita dapatkan itu selama 3 tahun, 7 bulan, 1 hari. Dan keuntungan yang kita dapatkan itu sebanyak 136,66 juta selama 5 tahun. Dan IRR ataupun keuntungan yang kita dapatkan itu 17% dari modal yang kita berikan. Lalu MIRR ataupun cash flow yang kita investasikan selama 5 tahun tersebut itu sebanyak 13%. Dan yang terakhir, untuk probabilitas rugi dari usaha S ini adalah sebesar 10,86%. Yang dimana usaha S ini bisa dikatakan high risk, tapi dia high return. Yang artinya, keuntungan yang kita dapatkan dari usaha S ini cukup tinggi. Namun, risk ataupun resiko yang kita tanggung untuk usaha S ini juga tinggi. Maka dari itu, usaha S dinyatakan high return dan juga high risk. Dan jangan lupa untuk usaha L itu akan harus kita cari juga untuk nantinya kita bandingkan dengan usaha S. Oke, untuk usaha L itu sudah siap saya kerjakan dan bisa kita lihat dari usaha L dengan nilai investasi sebesar 1000 juta, kita akan mendapatkan payback atau kembali modal kita itu selama 3 tahun, 8 bulan, 18 hari ketika menggunakan modal pribadi. Dan ketika menggunakan hutang bank, di mana yang WACC-nya itu sebesar 10,31%, PB yang kita dapatkan itu selama 4 tahun, 7 bulan, 16 hari. Lalu, keuntungan yang kita dapatkan dari usaha L ini sebesar 91 juta, atau lebih tepatnya 91,67 juta. IRR atau keuntungan yang kita dapatkan itu 13% dari modal yang kita berikan. Dan MIRR-nya itu sebesar 12,14%. Untuk probabilitas rugi dari usaha L ini cukup rendah, yaitu 4,39%. Dan bisa kita simpulkan dari sini, perbandingannya sudah saya catat. Nah, untuk NPV ataupun keuntungannya, usaha S ini lebih baik karena dia lebih untung dengan perbandingan sebesar 40-an juta ya, 45 jutaan. Lalu untuk IRR ataupun persentase keuntungannya, usaha S juga lebih unggul 17% ataupun sekitar 3,5% lebih unggul daripada usaha L. Dan untuk MIRR, usaha S lebih unggul sedikit ya, lebih unggul sekitar 75%. Lalu untuk payback period,
usaha S ini lebih cepat kembali modalnya dibandingkan usaha L, dan untuk standar deviasi ataupun NPV-nya, usaha L ini risikonya lebih rendah. Dan untuk probabilitas ruginya juga usaha L ini lebih aman dibandingkan usaha S. Nah, jadi kesimpulannya, di antara usaha S dan usaha L, mana yang lebih baik itu tergantung investornya. Gimana sih tipe investornya? Mereka lebih memilih cepat untung, cepat balik modal, tetapi resiko tinggi, atau mereka lebih memilih biarlah untungnya sedikit, dan juga balik modalnya lama, tetapi resikonya lebih rendah dan juga investasinya itu lebih aman. Itu tergantung tipe investornya, lebih memilih yang mana. Suatu usaha itu tidak bisa kita katakan, oh ini lebih bagus, ini lebih bagus. Jadi harus kita lihat dari kacamata investor. Namun, kalau saya sendiri ketika berinvestasi, saya tipe yang moderate. Jadi, saya tipe yang lebih memilih high risk, high return. Jadi, saya berani untuk mengambil resiko, asalkan untung yang saya dapatkan itu cukup tinggi dan juga balik modal itu lebih cepat dibandingkan saya ambil usaha yang resikonya lebih rendah gitu. Jadi tergantung dari kacamata investornya. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dan untuk usaha L akan saya kerjakan dengan mempercepat videonya.